Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswi UIN Muhammadiyah Padang dari program studi hukum keluarga Fakultas Syariah. Kami pada hari ini akan mensosialisasikan terkait dengan zakat, yaitu kepada warga di Kelurahan Kampung Baru Lampai yang bertempat di dekat Masjid Ittihadul Muslimin. Sebelumnya perkenalkan saya Abdul Falidu Putra dengan NIM 2313010155 dan rekan saya Sunita Nilsi dengan NIM 2313010126 dan rekan saya. Saya Vina Padinata dengan NIM 2313010183. Saya Dela Deli Aprima dengan NIM 2313010132. Baik, untuk video sosialisasinya akan kami tayangkan setelah ini. Udah. Sebelumnya Bu, izin mohon maaf mengganggu waktu sibuk ibu-ibu pada siang hari ini. Sebelum perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi UIN Muhammadiyah Padang akan mensosialisasikan terkait dengan zakat, apa itu pengertian zakat, hukum zakat, ketentuan zakat, dan jenis-jenis zakat yang akan kami jelaskan nanti secara satu persatu. Baik, terima kasih Bu semuanya. Saya Vina akan menjelaskan tentang pengertian zakat, landasan zakat, dan hukum zakat. Yaitu zakat secara bahasa yaitu berarti tumbuh, berkembang, dan mensucikan. Secara istilah yaitu sebagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan ketika seorang itu telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua itu kedudukan zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang menunjukkan betapa pentingnya di kehidupan seorang muslim. Zakat bukan sekadar sedekah sukarela tetapi kewajiban seorang muslim. Yang ketiga landasan hukum. Yang pertama itu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang dimana ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan diri. Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan mengeluarkan sebagian dari hasil usahanya. Selanjutnya yaitu dari hadis Nabi, salah satunya tentang rukun Islam yang menyebutkan menunaikan zakat sebagian dari salah satu pilarnya. Yang ketiga yaitu ijma ulama sepanjang zaman sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawarkan, menunjukkan kesepakatan umat Islam yang penting dikeluarkan. Sekian. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis zakat, Bu. Yaitu jenis-jenis zakat yang ada di dalam Islam itu yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Waktunya mulai dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Namun yang paling utama dalam sebelum sholat Id dilaksanakan, kadarnya adalah yaitu 1 sa atau sebesar 2,5 kilogram makanan pokok seperti beras. Yang selanjutnya zakat mal atau harta, ada beberapa jenisnya. Pertama, zakat emas dan perak. Ini dikeluarkan jika emas mencapai 85 gram dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Kadarnya 2,5%. Yang kedua ada zakat perdagangan. Untuk harta yang diperjualbelikan dengan tujuan mencapai keuntungan. Dihitung dari total aset dagang dikurangi utang, kemudian dikalikan 2,5%. Ketiga, zakat pertanian. Hasil tanaman seperti padi, gandum, kurma dikeluarkan zakatnya saat panen. Jika diairi dengan air hujan, zakatnya 10%. Keempat, zakat peternakan. Untuk hewan ternak seperti kambing, zakat unta yang digembala dan mencapai nisab tertentunya. Yang terakhir ada zakat profesi atau penghasilan. Ini dapat dikontemporer untuk gaji atau penghasilan profesional yang jika diakumulasikan setahun mencapai nisab. Bu, selanjutnya itu syarat wajib zakat dan cara perhitungannya. Pertama yaitu Islam. Secara harfiah orang-orang yang menerima zakat tentunya orang-orang Islam, tidak mungkin orang-orang Muslim. Selanjutnya yaitu orang-orang merdeka. Dalam artian bukan budak atau hamba sahaya yang belum dalam keadaan merdeka. Selanjutnya 3, baligh dan berakal. Orang-orang yang berzakat dituntut untuk memiliki akal yang sehat serta sudah beranjak dewasa. Selanjutnya yang keempat yaitu kepemilikan penuh terhadap harta tersebut. Bahwa harta yang dizakatkan itu bukan harta milik orang lain, tapi milik dirinya pribadi. Selanjutnya yaitu 5, mencapai nasab.
Nasab yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Selanjutnya itu 6 haul atau genap 1 tahun waktu zakat harus memang benar-benar dizakatkan. Perhitungan zakat untuk emas nisabnya itu 85 gram. Jika kita memiliki 100 gram emas dan harga emas hari ini 1 juta per gram, maka perhitungannya yaitu 100 gram per 1 juta kali 2,5%, yaitu sebesar 2.500.000. Untuk zakat perdagangan, hitungan total aset usaha kurangi utang jangka pendek lalu kalikan 2,5%. Selanjutnya untuk zakat profesi, jika gaji setahun mencapai nisab yaitu setara 85 gram emas, maka keluarkan zakatnya 2,5% dari total pendapatan tahunan atau dicicil per bulan 2,5% dari gaji. Selanjutnya Bu, dampak sosial ekonomi zakat. Zakat di sini sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan cara mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan pakan. Selanjutnya dampak sosialnya itu yang pertama pemerataan kesejahteraan, yang kedua membangun solidaritas, yang ketiga mencegah kriminalitas. Dampak ekonomi yang pertama yaitu mengurangi angka kemiskinan, yang kedua pemberdayaan ekonomi zakat, yang ketiga perputaran ekonomi, yang keempat mengurangi penumpukan harta. Contoh nyatanya yaitu banyak lembaga zakat yang berhasil mengubah kehidupan mustahik. Ada yang dulunya penerima zakat, setelah diberi modal usaha dan pembinaan kini menjadi pengusaha dan bahkan menjadi pembayar zakat. Baik Bu, terima kasih atas waktunya pada hari ini untuk sosialisasi kami tentang zakat dari mahasiswa-mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kami dan terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.